لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجز كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang banyak, nikmat yang enggak bakal pernah bisa kita hitung, nikmat yang enggak bakal pernah kita berikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, enggak bakal pernah kita bisa menghitung itu nikmat yang Allah kasih kepada kita sekalian. Allah berikan untuk kita nikmatul Islam wa kafa biha min ni'mah. Allah jadikan kita sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau ini nikmat dicabut oleh Allah wal iyad billah dari seorang di antara kita, khasirad dunya wal akhirah, dia bakal rugi dunia dan akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian dunia dan akhirat, kerugian yang sesungguhnya. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyahnya, beliau mengatakan apabila seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebahagiaan, segala kenikmatan yang pernah ada di langit dan di bumi, akan tetapi diharamkan baginya nikmat Islam, maka sungguh dia adalah orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, apabila seseorang di antara kita diberikan oleh Allah kehidupan yang penuh dengan kesulitan, kehidupan yang penuh dengan segala bala, musibah dan bencana, hidupnya susah, keadaannya berat, namun Allah berikan kepadanya nikmat Islam, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang paling untung di dunia dan di akhirat. Sebab nikmat Islam hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan ini Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan apabila kita ingin ditutup usia kita oleh Allah dengan keadaan Islam, maka hendaknya kita jaga Islam yang ada di dalam hati kita. Sebab Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah kasih kepada kita sekalian, maka itu nikmat dijaga dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak mau syukur atas nikmat yang Allah berikan, maka ketahuilah bahwasanya siksa Allah amat pedih sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Karena itu jaga ini nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, yaitu nikmatul Islam. Kita jaga ini nikmat dengan menjalankan keislaman dengan sebaik-baiknya. Tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mengenal khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mengenal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mengenal tetesan air mata di tengah malam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hadir di dalam acara semacam ini, kita hadir di dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tiada lain
agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasang niat yang semacam ini di dalam hati kita ayyuhal ahbab. Sebab Allah Subhanahu wa taala muttali'un 'ala sarair. Allah melihat apa yang terlintas di dalam benak kita. Allah melihat apa yang terlintas di dalam hati kita. Allah melihat segala gerak-gerik kita. Allah melihat niat kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kita keluar dari rumah kita, melangkahkan kaki kita untuk ke tempat ini, untuk hadir di dalam acara yang semacam ini. Hati kita diperhatikan oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada anggota badan kita, enggak melihat kepada bentuk fisik kita, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita dan niat kita. Karena itu kita baguskan niat kita dari awal kita datang kemari, pasang tujuan yang bagus. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan seseorang dilihat dari niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat seseorang di antara kita bagus, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya sesuai daripada niatnya. Karena itu fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha magrunatan bil awwali wa in tadum hatta balagta akhirah huzta thawaban kamilan fil akhirah. Baguskan niat kita dari sejak awal. Niat kita pasang yang bagus. Niat dari rumah kita keluar, pasang niat kita kepada Allah. Ya Rab, saya datang ke majlis pengen dapat berkah. Ya Rab, saya datang ke majlis ingin dekat dengan Allah. Pasang niat semacam itu. Ya Rab, saya datang ke majlis, saya melangkahkan kaki kita untuk dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, saya datang ke majlis, saya pengen diampuni dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, dan wallah di tempat yang semacam ini dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hadir dengan membawa dosa yang bagaikan gunung dan lautan, tapi keluar dari acara yang semacam ini dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baguskan niat kita ayyuhal ahbab, sebab Allah mengganjar seseorang sesuai dengan niatnya. Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya untuk pasang niat yang bagus. Terkadang amal perbuatan seseorang itu sedikit, tapi ketika didampingi dengan niat-niat yang bagus, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama bilang, orang kadang ketika makan enggak dapat pahala dari Allah, makan pahala perkara yang mubah. Tapi ketika makannya didampingi dengan niat yang bagus, dia makan, pasang niat di dalam hatinya, ya Rabb, saya makan supaya saya makin kuat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap suapan yang kita suapkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mubah. Tapi ketika kita tidur, kita pasang niat yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang salihah kepada Allah. Ya Rabb, saya tidur sekarang supaya saya terjauh dari kemaksiatan. Maka tidurnya kita ditulis oleh Allah sebagai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya kita dengan niat menjauhkan kemaksiatan ditulis pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara mubah, kita dapat pahala kalau kita pasang niat yang bagus. Maka bagaimana kiranya kalau perkara yang kita lakukan perkara ketaatan kepada Allah, hadir acara semacam ini, dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasang niat, insyaallah segala niat dan harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita oleh Allah lebih dari yang kita harapkan, lebih dari yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita lihat bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, Allah mengganjar seseorang sesuai daripada niatnya.
Kalau niat bagus diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang bagus. Kalau niat seseorang bagus diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang bagus. Itu disebutkan bahwasanya orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah. Orang-orang Ansar, mereka adalah orang-orang yang membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia suci yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mereka orang-orang Ansar, sepanjang masa kita selalu mendoakan mereka. Sepanjang masa kita selalu menyebut-nyebut orang-orang Ansar, kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah orang-orang yang membela Rasulullah ketika Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah. Beliau datang ke kota Madinah disambut dengan sambutan yang meriah oleh orang-orang Ansar. Mereka manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Begitu Nabi Muhammad datang ke kota Madinah disambut dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'udhu fina ji'ta bil amril muta'i. Itu disambut dengan sambutan yang meriah. Nabi Muhammad SAW bagaimana memuji Ansar, bagaimana pembelaan mereka kaum Ansar untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dan mereka orang-orang Ansar yang senantiasa kita telah mendengar sejarah mereka, senantiasa selalu mendengar tentang bagaimana kehebatan mereka di dalam membela Nabi Muhammad hingga mereka dijuluki sebagai Ansar, orang-orang yang membela Rasulullah SAW. Mereka tiada lain adalah buah daripada niat yang bagus daripada kakek moyang mereka. Bagaimana? Itu disebutkan di dalam sejarah. Kita sekarang di awal-awal bulan Safar, telah berlalu bulan Muharram. Kita memperingati tentang hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram. Itu disebutkan tentang awal keberadaan kaum Ansar di kota Madinah. Dahulu kota Madinah adalah tanah lapang kosong yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Asal mula kedatangan orang-orang Arab tinggal di tanah Yathrib, kota Madinah, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, itu dahulu kota Madinah hanyalah tanah lapang, nggak ada penghuninya. Datang orang-orang Yahudi dari Yaman. Mereka mendengar tentang Nabi besar Muhammad SAW. Ini ratusan tahun sebelum kelahirannya Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi dari Yaman mereka datang ke kota Madinah dan tinggal di sekitar kota Madinah demi untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman yang tersebut di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Sebagaimana Al-Imam Ad-Daibai menggambarkan tentang apa yang tersebut di dalam kitab Taurat tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu Al-Imam Sayyidina Ka'bil Ahbar. Beliau ini dahulunya seorang Yahudi, ulama besar Yahudi, kemudian beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau cerita, dulu waktu saya masih anak-anak, masih bocah, ayahku selalu mengajarkan kepadaku kitab suci Taurat. Semuanya diajarkan oleh ayahku, kecuali beberapa lembaran dari kitab suci Taurat itu tidak pernah diajarkan oleh ayahku. Namun dirahasiakan, disembunyikan oleh ayahku lembaran-lembaran itu di dalam kotak penyimpanan. Ayahku seumur hidup menyimpan itu lembaran. Aku nggak pernah mengetahuinya hingga ayahku meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, aku penasaran. Aku buka kotak penyimpanannya dan aku ambil lembaran-lembaran Taurat yang selama ini dirahasiakan dan disembunyikan oleh ayahku. Fa'idha fihi, ketika aku buka, ternyata di situ tersebut Nabi yang datang akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Secara terperinci tersebut sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Mauliduhu bi Makkah, tempat kelahirannya kota Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya di kota Madinah. Wa sultanuhu bisyam, dan pengaruhnya hingga ke negeri Syam. Dan semua disebut di situ tentang sifatnya Nabi Muhammad SAW dan sifat umatnya. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di negeri Yaman, mereka semuanya tinggal di kota Madinah dan tinggal di sekeliling kota Madinah di sekitar situ hingga ke negeri Syam demi untuk menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Namun mereka nggak tahu bahwasanya Nabi yang mereka tunggu-tunggu dari bangsa Arab, musuh bebuyutan mereka. Dan sebelum itu jauh, ratusan tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, ada satu raja besar
dari bangsa Yaman yang berkuasa di negeri Yaman, namanya Raja Tubba. Dia datang. Itu Raja Tubba adalah raja yang perkasa yang nggak pernah terkalahkan. Sehingga beberapa orang yang benci kepada Raja Tubba ingin membinasakan Raja Tubba. Dikatakan oleh beberapa orang, wahai Raja Tubba, apabila kerajaanmu meluas ke seluruh penjuru dunia, kamu ini adalah raja yang ditakuti, yang perkasa. Kalau engkau ingin kerajaanmu hingga melebar ke seluruh penjuru dunia, ada satu caranya. Namanya seorang raja diiming-iming semacam gitu, dia nafsu, ambisi. Bagaimana caranya kerajaanku tersebar ke seluruh penjuru dunia? Satu aja caranya. Di situ di negeri Arab, di Mekah, ada satu rumah bangunan besar yang dihormati oleh bangsa Arab. Kalau engkau berhasil menghancurkannya, maka kerajaanmu akan terbentang di seluruh penjuru dunia. Tujuan ini orang membinasakan Raja Tubba. Sebab dia tahu setiap orang yang punya niat busuk terhadap Ka'bah Allah Subhanahu wa taala akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat Raja Tubba dengan ambisi semacam itu. Dengan ambisi untuk menghancurkan Ka'bah sebelum Abraha ratusan tahun. Ketika dia terlintas ambisi semacam itu, dia tempuh perjalanan dengan bala tentaranya, dibinasakan oleh Allah dengan penyakit. Penyakit apa? Penyakit gatal-gatal. Subhanallah. Allah kalau ingin membinasakan hambanya yang sombong, dibinasakan dengan perkara yang sepele. Hadak Raja Namrud, raja yang mengaku Tuhan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyamuk. Dan banyak lagi contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadak Raja Tubba, dia punya niat busuk semacam itu, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih penyakit gatal-gatal. Kebetulan itu penyakit menyerang Raja Tubba ketika Raja Tubba sampai di kota Madinah. Itu waktu namanya kota Yathrib. Belum ada penghuni situ kecuali orang-orang Yahudi. Maka dia terserang penyakit gatal-gatal. Itu dia menggaruk tubuhnya sampai keluar nanah, darah, sampai orang-orang sekitarnya nggak ada yang berani mendekati Raja Tubba karena semakin bau busuk. Dan dipanggil orang-orang yang bisa ngobatin, nggak ada yang mampu mengobati. Semuanya angkat tangan. Sampai akhirnya Raja Tubba bilang sama beberapa pengikutnya, cari di sini orang-orang yang arif dan bijaksana, siapa tahu dia bisa kasih masukan bakal saya. Ini udah hampir binasa Raja Tubba. Maka tiba-tiba dipanggil dua orang dari bangsa Yahudi, dari ulama Yahudi untuk menghadap kepada Raja Tubba. Raja Tubba bertanya, apa yang menimpa diri saya ini? Maka ini ulama Yahudi bilang, apa yang tersirat di benak raja? Datang kemari untuk apa? Raja Tubba bilang, saya datang kemari ingin menghancurkan bangunan yang ada di Mekah, bangunan Ka'bah. Ini orang Yahudi bilang, itulah sebabnya engkau akan dibinasakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kitab suci kami, ini rumah-rumah yang agung, rumah Allah yang dibangun oleh kakek kami Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan siapapun yang ingin berambisi untuk menghancurkannya, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja Tubba bilang, akan tetapi saya dikasih tahu oleh beberapa orang-orang bahwasanya apabila kerajaan saya ingin membentang ke seluruh penjuru dunia, hendaknya saya hancurkan ini bangunan. Maka ini orang-orang Yahudi, ulama Yahudi bilang, wahai raja, sungguh mereka adalah orang-orang yang menghasutmu, ingin membinasakan engkau. Karena itu mereka siasati seperti ini untuk membinasakan engkau. Mereka nggak bisa mengalahkanmu di medan perang, tapi mereka menggunakan cara semacam ini agar Tuhan yang membinasakan engkau. Dengar begitu Raja Tubba kaget. Lantas apa yang harus aku lakukan? Engkau harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu waktu juga dia bertobat kepada Allah, dia pasang niat yang bagus. Apa niatnya? Saya akan datang ke Makkah untuk memasangkan kiswah kepada Ka'bah. Sehingga di dalam sejarah disebutkan orang yang pertama yang memasangi kiswah atau pakaian untuk Ka'bah adalah Raja Tubba. Itu waktu juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat niat yang bagus, tadinya niat busuk, dia robah niatnya jadi niat bagus, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Raja Tubba memberikan hadiah yang banyak kepada ini orang-orang Yahudi ini, ulama-ulama Yahudi. Terus dia bertanya, kenapa kalian tinggal di sini, nggak datang ke Mekah? Dia bilang, kami ingin datang ke Mekah, tapi di situ tinggal musuh-musuh bebuyutan kami, orang-orang Arab. Kebencian mereka dari awal kepada orang-orang Arab. Begitu. Terus kami tinggal di sini juga menanti kedatangan Nabi di akhir zaman yang akan diutus oleh Allah pemilik itu Ka'bah.
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Tubba penasaran, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang Yahudi menceritakan dia adalah nabi di akhir zaman, sebaik-baiknya nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ceritakan, ini Yahudi menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menceritakan bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah. Dengar begitu Tubba, langsung dia menulis surat. Ratusan tahun sebelum lahirnya Rasulullah, dia tulis surat ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratnya dia bilang, wahai Muhammad, aku adalah Raja Tubba, raja di negeri Yaman, dan aku datang, dia ceritakan kisahnya ketika datang ke Madinah, dan aku sekarang menyatakan keimananku kepada Allah dan kepada engkau, dan aku telah memilih, kata Sayyid Raja Tubba, orang-orang terbaik dari prajuritku untuk tinggal di kota Madinah, sehingga ketika engkau nanti datang, aku telah persiapkan orang-orang terbaikku dari keturunan mereka yang akan membela engkau saat engkau datang ke kota Madinah. Itu niat Tubba ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dia pilih orang-orang terbaik dari prajuritnya tinggal di kota Madinah, dan dia membangun rumah-rumah untuk mereka ini, orang-orang yang tinggal di kota Madinah dari orang-orang pilihannya yang terbaik untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Meninggal Tubba. Berlalu ratusan tahun dari sejak itu. Ini udah turun-temurun. Surat dipegang generasi demi generasi sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW disambut oleh kaum Ansar. Siapa kaum Ansar? Buah daripada niat bagusnya Raja Tubba. Buah daripada niat baiknya Raja Tubba yang ingin menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, disambut oleh mereka orang-orang Ansar, orang-orang dari keturunan manusia-manusia pilihannya Raja Tubba, membela Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sepenuh hati mereka bela Rasulullah SAW, sampai ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah. Semua orang yang ada di Madinah ingin Nabi Muhammad tinggal di rumahnya. Ada beberapa datang menarik untanya Rasulullah. Nabi bilang, lepaskan. Da'uha fa innaha ma'murah. Lepaskan untaku, biarkan dia berjalan, karena sesungguhnya yang menggiring dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berhenti, di situ saya akan tinggal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu onta keliling dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Semua sahabat, khususnya orang-orang Madinah, berharap Nabi Muhammad tinggal di situ. Itu onta berhenti di rumahnya agar Nabi Muhammad tinggal di situ. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW ontanya berhenti di rumahnya salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu onta duduk di depan rumahnya Abu Ayyub. Ketika duduk di depan rumah Abu Ayyub, beliau gembira. Turun Nabi Muhammad dari ontanya dan diajak masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sekian bulan. Setelah beliau tinggal di situ, Abu Ayyub datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya punya amanat. Amanat apa? Dibawa lembaran yang udah lama umurnya, ratusan tahun. Lembaran apa? Lembaran yang dahulu pernah ditulis oleh tangannya Raja Tubba, yang menuliskan tentang keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu surat diwariskan turun-temurun hingga sampai ke tangannya Abu Ayyub Al-Ansari, pemilik itu rumah. Sehingga diserahkan, dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian mencaci Tubba karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu ulama bilang, orang boleh menyangka Nabi Muhammad datang ke kota Madinah sebagai tamunya orang-orang Ansar, tapi sesungguhnya orang-orang Ansar adalah tamunya Nabi Muhammad SAW. Sebab keberadaan mereka di Madinah tiada lain adalah berkatnya Nabi Muhammad SAW. Walhasil intinya kita diajak untuk masang niat yang bagus di dalam hati kita. Pasang niat yang bagus, hadir kemari minta sama Allah, ya Rabb, saya punya dosa banyak, ampunin dosa-dosa saya ya Allah. Kita hadir kemari, kita minta sama Allah, pasang niat, ya Rabb, saya punya anak-anak di rumah, bimbing mereka biar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasang niat yang demikian kepada Allah. Insyaallah niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita lebih dari apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita pasang niat yang bagus.
Kita pasang niat yang bagus di dalam hati kita. Jangan kita sia-siakan, nggak ada yang tahu. Siapa tahu saat yang semacam ini adalah saatul ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu saat yang semacam ini saat doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunin oleh Allah. Segala harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini malam menjelang 100 hari daripada wafatnya guru kita Al-Habib Munzir. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa beliau. Mudah-mudahan diperbanyak di muka bumi ini orang-orang yang semacam beliau, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, demi Allah, ini Al-Habib Munzir kalau beliau hidup lihat perkumpulan yang semacam ini, alangkah gembiranya beliau. Alangkah bahagianya beliau. Enggak kurang satu orang pun di antara kita tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah yang dituntut di antara kita, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Kesetiaan kita bagaimana? Ada orang imannya waktu hidup doang. Naam. Tapi inilah kesetiaan yang dituntut. Alhamdulillah, insyaallah perkumpulan kita ini membawa kebahagiaan bakal beliau di dalam kuburannya. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajwadal Ajwadin. Mudah-mudahan harapan-harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa orang tua kita Da'ilallah Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka para habaib kita, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat mereka diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkat mereka diampunin dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Allah wujudkan di tengah-tengah kita ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baiti aman li ahli al-ard, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku itu tanda keamanan di muka bumi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan bintang-bintang di langit, tanda aman bagi penduduk bumi. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajwadal Ajwadin, wa rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا رب العالمين أخرج يا رب من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا رب العالمين ويا أجود الأجودين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحنانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من مدى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى سروج ومريض أنت عيده جزاته الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج وجهك الميمون حجتنا يوم كنا وبالحجج فجزاك الله خيرا جزاء يا منير الكون
بالبلاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي أهل بيت المصطفى هم أمان الأرض فالتاكين شبهوا بالآن يميلون مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي وكيف عنا ببركاتهم وبنا الحسنى بحرمتهم ومثل في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فاتحة بالقبول وتمام كل سولة سلاه شان ظاهر باطن أن الله سبحانه وتعالى يؤتي كل واحد منا ومنكم سولة ومعمولة على ما يرضي الله ورسوله على هذه النية وقنة صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin.